Halo guys, welcome back to my channel. Kali ini gue datang dengan video terbaru. Jadi di video kali ini gue akan share ke kalian tentang iPhone IMEI yang keblokir teman-teman. Sebenarnya masih worth it nggak sih kalau misalkan kita beli iPhone ternyata nggak sengaja itu keblokir. Atau kan misal kita memang sengaja ingin beli iPhone yang IMEI-nya keblokir, nggak ada sinyal, itu sebenarnya masih oke nggak sih? Masih worth it nggak sih dengan harga yang kita bayarkan teman-temannya? Jadi tanpa banyak basa-basi, kita langsung masuk ke video pembahasan kita berikut ini. Let's go! Oke guys, jadi zaman sekarang nggak dipungkiri ya, masih banyak banget orang yang sebenarnya beli iPhone dengan sengaja ya, IMEI yang keblokir, nggak ada sinyal tapi dibeli dengan harga murah. Jadi bisa dipakai di rumah menggunakan sinyal WiFi. Ada juga orang-orang yang beli iPhone second X Inter tapi nggak sengaja sinyalnya keblokir teman-temannya. Nah, jadi di sini beranjak dari keadaan yang memang masih banyak banget ya orang yang beli iPhone IMEI-nya keblokir. Di sini gue pengen kasih lihat ke kalian di Facebook pun sebenarnya masih banyak banget yang jual iPhone dengan IMEI yang keblokir dan harganya juga nggak main-main murah teman-temannya. Nah, contohnya di sini teman-temannya, di sini iPhone SE 3 2022 itu 64 GB harganya 2.700.000 saja teman-temannya. Nah, jadi di sini keterangannya itu adalah dijual santai iPhone SE 3 X Inter 64 GB minus turunnya off, kemudian X Inter IMEI keblokir, dijual HP dan chargernya, boxnya hilang 3 juta bisa nego. Jadi kalau misalkan searching di marketplace ini banyak banget ya iPhone yang IMEI-nya itu keblokir teman-temannya. Jadi ternyata masih banyak banget yang beli iPhone IMEI keblokir ini teman-temannya. Oke guys, jadi selain itu banyak juga yang beli iPhone dengan IMEI-nya keblokir tapi masih bisa pakai satu provider. Contohnya bisa pakai Smartfren, bisa pakai XL, jadi bisa pakai Telkomsel. Jadi kalau misalkan di marketplace itu mereka jualnya itu dengan kondisi catatan Telkomsel only, XL only, Smartfren only. Nah, jadi masih banyak banget peminat yang beli iPhone dengan IMEI keblokir seperti itu teman-temannya. Nah, jadi di sini kita masuk nih ke IMEI iPhone diblokir. Sebenarnya IMEI iPhone keblokir itu apa sih artinya? Secara kasarnya itu kita nggak bayar pajak teman-temannya. Kita dapetin barang dari luar, kita nggak bayar pajak, jadi kita diblokir. Tidak diberikan privilege untuk memakai sinyal di Indonesia. Jadi kita tidak bisa menggunakan provider apapun di Indonesia, alias sinyal kita tuh nggak bisa berfungsi sama sekali teman-temannya. Nah, ini adalah sistem yang diterapkan di Indonesia. Jadi kalau misalkan iPhone kalian di Indonesia itu keblokir, kalian bawa ke luar negeri itu belum tentu keblokir teman-temannya. Nah, ini harus kalian ketahui. Karena kita tinggal di Indonesia, artinya iPhone kita itu keblokir di Indonesia doang. Karena di luar negeri atau negara lain tidak menerapkan peraturan seperti Indonesia yang ngeblokir IMEI-nya teman-temannya. Nah, jadi kalau di Indonesia sendiri memang sudah diblokir ya IMEI dari iPhone X Inter atau iPhone dari luar untuk mencegah semakin banyaknya barang ilegal masuk ke Indonesia, terutama untuk smartphone teman-temannya. Nah, contohnya iPhone second X Inter yang gua pakai ini juga itu adalah salah satu iPhone second X Inter yang sebenarnya secara kasar itu nggak bayar pajak teman-temannya. Jadi gua sarankan ke kalian kalau mau beli iPhone ya iPhone-nya tuh beli resmi baru aja, pajaknya juga udah bayar guys ya. Mau kalian pikir pajaknya itu nanti mau diapakan sama negara, itu nggak urusan sama kita teman-teman. Yang penting kita sebagai warga negara yang melakukan hak dan melakukan kewajiban kita guys ya. Jadi setelah kita membayar kewajiban kita, ya udah kita mendapatkan kualitas yang diberikan sebagaimana mestinya teman-temannya. Selanjutnya kita akan bahas antara iPhone IMEI keblokir dengan iPhone resmi teman-temannya. Jadi sebenarnya secara sekilas iPhone resmi dan iPhone IMEI keblokir itu sama persis, sama-sama produk dari Apple, sama-sama fungsinya sama persis, sama-sama fiturnya tuh bisa berfungsi dengan normal. Yang membedakan adalah kalau IMEI diblokir itu artinya IMEI kita itu tidak terdaftar dan diblokir, tidak bisa menggunakan provider yang ada di Indonesia. Sedangkan kalau untuk iPhone resmi itu artinya sudah bayar pajak, terregistrasi, jadi bisa menggunakan provider yang ada di Indonesia teman-teman. Dua produk ini adalah produk dari Apple, baik IMEI keblokir maupun iPhone yang resmi teman-teman. Jadi secara fungsional sebenarnya nggak ada beda sih antara IMEI keblokir dengan iPhone resmi teman-teman. Kalau untuk iPhone yang IMEI-nya keblokir juga fiturnya seperti turun bisa, kemudian fotonya juga bagus, videonya juga bagus, nggak ada masalah sama sekali. Yang menjadi masalah hanyalah IMEI aja diblokir teman-teman ya. Jadi diblokir tuh mungkin hanya di Indonesia doang yang diblokir. Kalau lo bawa iPhone kalian ke Singapura, ke Malaysia, dia lancar jaya guys ya. Karena yang ngeblokir cuma pemerintah Indonesia dan negara kita teman-temannya. Nah, selanjutnya kalau misalkan untuk iPhone yang IMEI keblokir itu kalian mau update software sebenarnya nggak ada masalah, tetap bisa update software tanpa ada masalah guys ya. Jadi di sini gue tekankan ke kalian, IMEI keblokir bukan berarti iPhone kita rusak.
IMEI keblokir artinya kita tidak bisa menggunakan provider Indonesia saja teman-teman. Jadi kita nggak bisa menggunakan kartu Telkomsel, kartu XL dan sinyal apapun di Indonesia. Tapi dari sisi fungsionalnya, dari support Apple, dari support iOS dari Apple-nya itu masih bisa digunakan sebagaimana mestinya. Kalau kalian mau update ya update aja, nggak ada permasalahan sama sekali teman-teman ya. Oke guys, selanjutnya di sini gue juga pengen bahas ada yang namanya jasa unlock IMEI. Di sini ada tulisan unlock IMEI 3 bulan permanen non Kemenprint, permanen Kemenprint. Proses pengerjaan 1-3 jam, maksimal 24 jam. Pembayaran sebelum atau sesudah dan bisa. Nah, jujur teman-temannya gue nggak tahu ini benar atau enggak. Tapi kalau untuk IMEI turis visa selama 3 bulan, gue tahu itu benar ada. Setelah 3 bulan itu nggak bisa dipakai lagi karena itu hanya untuk turis-turis yang datang ke Indonesia dengan tujuan berlibur teman-temannya. Jadi kalau yang gue dengar dari beberapa pengalaman orang, setiap 3 bulan dia tuh perpanjang 3 bulan, 3 bulan, 3 bulan, 3 bulan. Itu yang pernah gue dengar dari salah satu user teman-temannya yang menggunakan jasa unlock IMEI guys. Tapi gue juga banyak nih dengar tiba-tiba ada yang zong, ada yang nggak bener ya unlock IMEI-nya ternyata zong, kemudian hilang atau scam. Nah, gue rasa buat kalian yang pengen menggunakan jasa unlock IMEI itu harus diperhatikan bener-bener ya. Takutnya ini bukan salah satu hal yang menguntungkan, malah merugikan kalian. Jujur gue nggak ngerekomendasiin kalian untuk beli iPhone second yang IMEI-nya keblokir karena rawan banget ya kerugian yang bakal kita dapatkan ke depannya. Dan juga kalau untuk jasa-jasa unlock IMEI itu gue nggak tahu benar atau enggak karena gue nggak pernah ya pakai iPhone yang keblokir IMEI-nya. Toh kalau misalkan IMEI-nya keblokir ya udah mau gimana, gue jual lagi aja karena memang gue tipikal yang suka beli iPhone yang normal-normal aja teman-teman ya. Nah, kesimpulannya kalau bisa kalian tuh mau beli iPhone ya belilah iPhone yang resmi dan baru teman-teman. Kalian nggak perlu pusing tentang masalah sinyal ataupun IMEI, pajak juga sudah selesai bayar. Kemudian opsi yang kedua, kalian bisa beli iPhone second X resmi punya, misalkan X iBox, X Digimap, itu juga bagus teman-teman sebagai pilihan kalian guys ya. Nah, yang bisa gue sarankan ke kalian ya itu teman-teman. Dan opsi yang terakhir adalah kalau misalkan kalian beli iPhone second X Inter, kalian bayar pajaknya ke Bea Cukai. Nah, gue terus terang nggak pernah ya melakukan opsi yang ketiga, bayar pajak ke Bea Cukai, karena gue prefer untuk lebih baik gue menabung, gue beli iPhone yang resmi bener-bener bagus atau beli second X resmi aja guys ya. Karena kalau ada permasalahan ya kita yang repot teman-teman. Daripada kita banyak ngeluarin duit ke depannya, gue sarankan kalian untuk beli sekali mahal kemudian dapetin kualitas yang bagus guys ya. Tapi buat kalian yang memang di luar sana ngotot tetap pengen beli iPhone IMEI-nya keblokir karena cuma pakai buat di rumah, ya itu hak kalian. Gue juga nggak bisa bilang kalian salah karena semuanya itu kembali ke pilihan kalian. Selama berguna dan tidak mengganggu pekerjaan kita sehari-hari, why not? Nah, itu adalah pilihan kalian. Tapi di sini gue cuma pengen bilang ke kalian untuk be wise, bijaksana ya, sebelum beli iPhone IMEI keblokir, pertimbangkan matang-matang baik buruknya. Jangan sampai rugi di kemudian hari. Kalau saran dari gue, nabung aja sampai duit kita cukup, baru kemudian kita beli teman-teman. Kalau misalkan kita maksa beli iPhone IMEI keblokir kan sayang sebetulnya. Mau dibawa kemana-mana pun nggak bisa. Kadang-kadang juga kita bosan nih, kita di rumah doang cuma bisa pakai iPhone. Kita juga pengen dong teman-teman bisa bawa iPhone kita keluar, jalan-jalan dipakai buat WhatsApp, buat nelpon, teman-teman sinyalnya lancar jaya, bisa diisiin pulsa gitu teman-teman. Jadi di sini gue cuma pengen sharing ke kalian betapa pentingnya untuk mempertimbangkan dulu baik buruknya sebelum beli sebuah unit yang seperti membeli kucing dalam karung. Kita nggak tahu nih gimana ke depannya kalau IMEI kita keblokir tuh sampai kapan kita tahan pakai iPhone yang sinyalnya nggak ada. Teman kantor gue pakai iPhone 12 Pro yang IMEI-nya keblokir, pada akhirnya setelah 3-4 bulan dia nggak tahan, dia jual lagi, dia pakai Redmi doang teman-teman. Mending kayak gitu guys, yang penting fungsinya itu masih berfungsi dengan normal, terutama untuk sinyal, bisa nelpon teman-teman. Itu aja yang bisa gue share ke kalian teman-teman. Ini adalah iPhone 8 yang gue beli di Facebook second X Inter, tapi udah gue cek selama 30 menitan pas COD-an dan masih bagus banget. Kalau misalkan IMEI-nya keblokir ya udah, gue harus terima resikonya. Karena saran gue secara pribadi, beli iPhone resmi baru atau beli iPhone second X resmi. Kalau untuk yang bayar ke Bea Cukai ya itu adalah pilihan kalian. Tapi opsi nomor 1 dan 2 itu adalah yang terbaik teman-teman ya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Semoga kalian semua dalam keadaan sehat guys. Bye bye. Happy weekend.